نبدأ يا إخوان. الإيمان بالرسل من أول الموضوع. طيب من أول الموضوع خلاص. أين توقفنا الآن؟ تأييد الله لرسله بالمعجزات. هذا خلاص. لا لما يا أخي تأييد الله لرسله بالمعجزات. صفحة كم؟ صفحة 69 halaman 69. 69 60. طيب تأييد الله لرسله بالمعجزات أليس كذلك؟ جيد. لكن هذه وجوه جديدة. نتعرف على هذه الوجوه. Kita kenalan dengan wajah-wajah baru ini. Umuman antum kullukum min ahli khair. Secara umum ana mengenal antum semua sebagai orang baik. Insyaallah taala. Lakin nuridu an na'rifakum tafsilan. Tapi kita ingin mengenal antum lebih dalam. طيب لا بأس. ما اسمك اليوم؟ عبد الله شفيعي. نعم أنت معنا في الأسبوع الماضي. Ya 2 minggu lalu ya. Minggu kemarin saya di Sulawesi. نعم مسموك من Bekasi. نعم. نندا. أيوة من أين أنت؟ أيوة باتang. نعم. يا حبيبي نعم. أحمد أكمل هذا من Tangerang. أليس كذلك؟ هذا من Tangerang. هذا أكمل من Tangerang. وهذا نندا من Batang. اسمك الكريم؟ آدم رضوان. من أين أتى آدم؟ أين في غور؟ Cilengsi. أين في Cilengsi؟ نعم. في Korea. Kampung Sawah. Kampung Sawah هنا قريب. ليس كذلك؟ Perumahan Kampung Sawah. ما شاء الله عجيب. ما اسمك آنفا؟ آدم. هذا آدم. أين حواء؟ هذا. نعم يا أستاذ. ما اسمك الكريم يا أستاذ؟ أحمد؟ فلا؟ أحمد فناري. من أين أنتم يا شيخ؟ أين في بنقول؟ Ana kuntu fi muhadharah fi Curug. Dulu saya pernah diundang kajian ke Curug. Wa al-mafrud an takuna hadhihi al-muhadharah syahriyah. Rencana awal kajian itu bulanan. Lakin at-tariq iwajja syadidan. Tapi jalannya belokan-belokannya begini. Iya. Nah, la aqwa, ana enggak kuat. Makanya dia bilang udah ini yang pertama dan terakhir. Nah, Curug at-tariq hakadha laysa kadhalik. At-tariq mu'wajjun. Ma ma'na i'wajja? I'wajja berbelok. I'wajja tariq, jalan itu berbelok. Aywa, na'am. Ahlu Bengkulu. Nah, aina anta ya akhi? Masmuka? Isa, Masya Allah. Isa bin Maryam. Naam, min? Aina fi Cibinong? Suk Cibinong? Pasar Cibinong? Bojonggede? Aina fi Bojonggede? Kampung Sawah juga? Naam ya habibi. Masmuka? Masya Allah. Hidayatullah. Min aina anta ya akhi? Bekasi. Masya Allah. Barakallah. Mutazawij insyaallah? Ba'da syahrain. Alaysa kadhalik? Amr bin As akbar walidihi Abdullah. Alaysa kadhalik? Amr bin As anak tertuanya adalah Abdullah. Kam bainahuma minal umur? Berapa perbedaan antara ayah dengan anak? 10 sanawat.
Jadi perbedaan usia antara Amr bin As dengan anaknya yang paling gede, Abdullah bin Amr, cuma selisih 10 tahun. Hadza bima'na annahu tazawwaja wa umruhu duna 10 sanawat. Ini berarti dia sudah nikah di bawah usia 10 tahun. 10 tahun dia punya anak. Nah, na'am ya akhi, anta min aina anta? Ismuka? Na'am. Hah? Rizki Ramadan. Masya Allah. Min aina anta ya Ramadan? Aina fi Bekasi? Oh, Pondok Gede. Masya Allah. Na'am ya habibi. Na'am, Dedi min Bengkulu. Min yani amama Fatmawati. Walidi. Masya Allah. Ya Syekh, gadan yaumul Jum'ah, yani yaumus Sabt tamaman. Hari Sabtu besok pagi ada pernikahan putri teman saya dengan orang Bengkulu. Dan ana diundang penceramah. هذا الولد يعني هذا الرجل كان طالبا في السعودية. Orang Curup ini dia mahasiswa S2 dari Saudi. Lakin laisa fil Jami'ah Al-Islamiyah. Fi al-Jami'ah Al-Ammah. Dia tidak S2 di perguruan Islam tapi di Universitas Malik Fahad. Jurusan elektro kalau nggak salah. Nah, ada ahlu Bengkulu masyaallah, ahlul khair. Ahlul khair. Naam ya habibi, min aina masmuka? Fakhrul Atqiya. Naam, min aina anta ya Fakhr? Min? Oh, Masya Allah, barabaik. Kalimantan Janubiyah? Kalimantan Janubiyah. Ma asimatuha? Asimah. Ma makna asimah? Ibu kota. Kalimantan Janubiyah ma asimatuha? Banjarmasin. Banjarmasin. Nah. Naam ya akhi, anta min? Masmuka? Naam Muhammad. Min aina anta? Banjarmasin aidan. Masya Allah. Naam ya habibi. Naam min? Oh Masya Allah. Ahlul Banjar. Ahlul khair. أنتم الثلاثة إن شاء الله بعد 10 سنوات من العلماء إن شاء الله تعالى. نعم أنت يا أخي من bintang. Oh Masya Allah. Nuridu qamaran. Kita ingin bulan, kita enggak mau bintang. Li'annal bintang an-najam nuruhu li nafsihi wa ammal qamar fa nuruhu li ghairihi. Karena bintang betapapun ia indah, cahayanya hanya untuk dirinya. Tapi kalau rembulan cahayanya adalah untuk orang banyak. La ba'as, al-yawma anta bintang wa ghadan anta qamar. Enggak masalah, sekarang antum bintang karena belajar, besok 10 tahun lagi ulama antum jadi bulan. Khalas, min aina anta bintang? Jonggol, aina fi Jonggol? Kemarin Akademi Pelayaran jumpa saya. Kata Ustaz, kami ingin bangun ma'had di Jonggol, tolong antum pegang. Anak nggak tahu di mana. Menjonggol susah air ya. Ada ma'had Andalusia, ta'lam? Ma'had Andalusia itu yang punya teman saya. Mereka 2 tahun lalu itu suplai air dibeli per tangki. Sehari mereka habis sekian tangki. Karena al-bi'r, ma makna al-bi'r? Naam, al-bi'r sa'ab. Naam ya habibi. Naam. Masmuka? Azwir. Naam. Zubair. Naam. Min? Bogor. Naam. Ala kulli hal antum kullukum ahlul khair ya ikhwan. Al-yawma antum talib, at-tullab wa ghadan antum ulama. Hari ini Anda duduk sebagai mahasiswa. Tapi insya Allah beberapa tahun lagi Anda akan menjadi ulama. Man humul ulama? Siapa mereka yang pada akhirnya menjadi ulama?
Jawabannya, mereka adalah yang menghidupkan, yang mereka adalah orang-orang yang membiasakan kehidupan ulama dari kecil. Jadi kalau dari usia seperti ini, Anda sudah mulai membiasakan kehidupan para ulama, insya Allah 5 tahun, 10 tahun lagi Anda menjadi ulama. Apa kebiasaan hidup para ulama? Al-awwal al-ibadah. Orang-orang ulama itu punya kebiasaan ibadah, yakni at-taqwa ilallah. Yang menonjol dari ulama dari semenjak mereka anak-anak, menonjol ibadah, menonjol ketakwaan. Wa qala Allah Ta'ala fil Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah agar Allah yang ngajarin kalian. Kalau yang ngajarin Anda Ustaz Syarif, Ustaz Wanda, Anda enggak jadi ulama. Tapi kalau yang ngajarin Anda Allah, Anda akan jadi ulama. Dan Allah akan mengajari seseorang karena ketakwaannya. Walidzalika an-najihuna fi al-karasil akademiyah kulluhum ahlut taqwa. Oleh sebab itu, guru-guru besar, ustadz-ustadz, ulama-ulama, mereka yang sukses di meja kuliah dan akhirnya menjadi ulama, mereka semua punya latar belakang ketakwaan yang menonjol. Semua ustadz-ustadz besar, ulama-ulama besar, sebelum akhirnya mereka menjadi ulama, mereka adalah orang-orang yang punya ketakwaan menonjol. Walidzalika ahlul ma'siyati la yasluhuna lil ilmi fala yakununa ulama. Maka orang yang banyak melakukan maksiat, mereka enggak layak sebetulnya menuntut ilmu. Sehingga mereka pun enggak akan mungkin menjadi ulama. Mereka pun enggak mungkin menjadi ulama. Apalagi sebentar. Ummul walad. Waalaikumsalam, apa lagi? Dilaci saya. Iya, udah saya lagi ngajar. Ya, Assalamualaikum. Hakadha nisa. Hakadha is? Hakadha nisa. Idzan ma hiya al-'adatu al-ula lil ulama? Apa yang menjadi kebiasaan ulama? Pertama, kebiasaan mereka bertakwa. Wa adhunnu fi as-sanatayn al-madiyatain, 2 tahun yang lalu, jalasa ma'ana huna talibun wa kana wa kuntu la adkhulu al-fasla illa wa huwa na'im. Dulu di sini ada mahasiswa, enggak pernah saya masuk kelas kecuali dia tidur. Jadi kalau saya ngajar 6 bulan saya masuk kelas, 6 bulan dia selalu tidur. Wa min 'adati annani la aghdab lin na'imin. Dan saya berusaha tidak marah kepada orang-orang tidur. Karena orang tidur itu orang yang dikalahkan oleh matanya. Lakin alladhi yatakallam, orang yang berisik, aghdab. Saya marahin. Amman na'imun fa innahum ghalabathum uyunuhum. Orang-orang tidur sendiri adalah orang yang dikalahkan oleh matanya. Fa adatan la aghdab. Biasanya anak enggak marah. Lakinnani ad'uhu ilal maktab. Saya memanggilnya ke kantor. Wa fi dhanni, dan praduga saya, anna hadzal rajul min ahli al-fasad. Praduga saya orang yang selalu tidur ini adalah orang yang rusak. Saya panggil, wa ukallimuhu baini wa bainahu. Saya bicara antara saya dengan dia, enggak ada orang ketiga. Faqultu anta na'imun fil fasal. Engkau tidur di kelas. Wa anta nawam. Ma makna nawam? Na'imun tidur, nawam banyak tidur. Wa anta nawam ka'anna al-ilma la yuftah lak. Dengan keadaan engkau yang terus-menerus tidur, seakan-akan pintu ilmu ditutup untuk antum. Qultu lahu, ma ma'siyatuka? Ana langsung todong. Saya bilang, apa maksiat antum? Maksiat itu yang menutup mata antum di kelas. Fasakata, maka dia diam beberapa saat. Summa ba'da dzalika buka. Setelah itu kemudian dia menangis. Atadaruna madza qala? Apa antum tahu apa kata dia? Kata dia, Ustaz, zanaitu marrah. Saya ini anak pesantren, ayah saya punya pesantren, tapi saya sudah melakukan
Kan zina berkali-kali. Qultu ma'aman. Dengan siapa Anda berzina? Qala ma'i ihda talibat. Saya melakukan zina dengan salah seorang santri di pondok kami. Faqultu lahu, wa katakan kepadanya, hadhil ma'siyah tahulu bainaka wa bainal ilm. Maksiat inilah yang menjadi dinding pemisahmu dengan ilmu. Meskipun engkau di atas ilmu, tapi kau enggak bisa membuka matamu untuk ilmu. Mafhum ya ikhwan? Fahadzal ilm nurun wa nurullah la yuhda li'as. Ilmu ini laisa ilmu siyasah, bukan ilmu politik. Wa hadzal ilm laisa ilmu al-iqtisadiyah. Ilmu yang kita pelajari ini bukan ilmu ekonomi. Wala al-ilmu al-ijtimaiyah. Ilmu yang kita pelajari ini di sini bukan ilmu sosial. Lakin hadzal ilm nur. Ilmu yang kita pelajari ini adalah cahaya Allah. Dan cahaya Allah itu la yuhda li'as. Cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang kotor dengan dosa. Jadi setiap hari bersihkan diri antum dengan dosa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu Ustaz masuk, dasar. Pelajaran ini kok susah sekali. Bukan pelajaran yang susah. Tapi Allah tidak membuka faham antum. Ijlis. yakni daqaiq, duduklah beberapa saat, wa ismah qalbika, dan cobalah berbicara dengan hati Anda apa yang sedang terjadi. Wa qul astaghfirullah wa atubu. Kemudian istighfarlah berkali-kali, insyaallah pelajaran yang menurut Anda susah akan terbuka menjadi kemudahan. Fala yas'ubu syai'un illa bil ma'siyah. Tidak ada kesulitan dalam bentuk apapun kecuali karena maksiat. Ad-darsu sa'bun bil ma'siyah. Pelajaran susah karena maksiat. Wa ar-rizqu sa'bun bisababil ma'siyat. Rezeki itu pun susah karena maksiat. Fa as-su'ubat kulluha ta'udu ila sababin wahid. Semua kesulitan kembali kepada satu sebab. Ma hiya? Al-ma'siyah. Walidzalika idza kharaja al-insanu min ma'siyatihi, ketika seseorang telah keluar dari maksiat, wa yattaqillah, dan ia pun bertakwa kepada Allah, asbahat as-su'ubah sahlah. Akan berubahlah seluruh kesulitan menjadi kemudahan. Qala ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membuat segala kesulitannya menjadi mudah. Semua kesulitan yang enggak menemukan kemudahan karena terkendala oleh maksiat. Walidzalika ya ikhwan, antum al'an la ta'khuduna hadzal ilm lid-din. Saya yakin antum mempelajari ilmu ini bukan untuk mencari dunia. Karena untuk nyari uang Anda enggak perlu belajar tauhid, enggak perlu belajar nahwu, enggak perlu belajar. Kalau tujuan antum dunia, antum enggak mencari ini, enggak perlu ini semua. Tapi antum belajar nahwu, belajar salaf, belajar tauhid. Untuk apa? Karena antum ingin memahami agama. Nabiyukum sallallahu alaihi wasallam la yuwarris dinaran wala dinhar. Nabi antum, Nabi SAW tidak meninggalkan untuk antum uang berupa dinar, dirham. Walakinnahu warratsal ilm. Beliau hanya meninggalkan untuk antum semua ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapapun yang bersungguh-sungguh mengambil ilmu, menguasai ilmu, berarti dia telah mengambil warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawarathatul anbiya, calon-calon pewaris Nabi, la yasluhu lahu bil ma'siyah, tidak pantas jatuh kepada maksiat. Oleh sekadalik, ada Syekh Syafi'i, ini calon pewaris Nabi nih, enggak pantas calon pewaris Nabi pacaran. Oleh sekadalik, ya bintang. Ini bintang ini insyaallah 20 tahun lagi akan menggantikan Imam Malik insyaallah ta'ala. Calon pengganti Imam Malik enggak pantas gandeng-gandeng cewek begini. Oleh sekadalik, Adam. Ini Adam ini insyaallah yang akan menggantikan Imam Ahmad. Enggak cocok pengganti Imam Ahmad dengar musik begini-begini. Antum akan menggantikan para ulama untuk menguasai waris Nabi. Pengganti para nabi ini enggak punya kebiasaan pacaran, enggak punya
kebiasaan dengar musik. Alaysa kadzalika ikhwan? Hal hadha sahih? Jid. Idzan hadha huwa al-amrul awwal. Ini persoalan pertama. Tariquka ilal ilm minat taqwa. Jalan antum menuju ilmu itu berawal dari ketakwaan. Dan terus di dalam ketakwaan. Dan tidak pernah keluar dari ketakwaan. Hadha huwal ilm. Fannajihu minkum, dan orang yang akan sukses dari kalian adalah atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Laysa kadzalik? Fa in kana Az-Zubair mathalan min ahli at-taqwa minkum, fa huwa minan najihin fi hadzal ilm. Kalau akhuna Zubair ini orang yang paling bertakwa 100%. Dia orang yang akan berhasil dalam ilmu ini. Karena hadzal ilma la yu'khadhu bil aqli wala bil dzaka. Ilmu ini tidak dikuasai karena pintar. Tapi ilmu ini dikuasai karena bertakwa. Takwa itu yang membuat orang pintar. Kalau nggak ada takwa, orang jadi bodoh. Betul. Ini pendidikan S3, iya korupsi. Di mana sekarang? Penjara. Betapa bodohnya pintar kalau pintar itu pintar otak. Tapi kalau pintar itu datang dari ketakwaan, itu pintar yang luar biasa. Jadi sekali ada Syekh Akmal, ini saudara Akmal ini, al-an jalasa taliban. Hari ini dia duduk sebagai mahasiswa. Lakin ba'da sanawat, tapi insyaallah setelah beberapa tahun akan datang, yakunu minal ulama insyaallah. Antum kullukum minal ulama insyaallah. Lakin mata takununa ulama? Kapan antum semua menjadi ulama? Apabila kebiasaan-kebiasaan ulama ada dalam diri antum. Nomor satu adalah jaga ketakwaan. Laysa kadzalik. Wa al-amru tsani ya ikhwan, la budda min al-jiddi wal muwadhabah wal muthabara lil ilm. Agar antum bisa menjadi ulama. Mana turiduna ya ikhwan? Turiduna umara? Antum ingin menjadi penguasa politik? Wa turiduna agniya? Ingin menjadi orang kaya? Ta'almai. Kalau antum perhatikan, pejabat-pejabat dikelilingi ribuan kaum munafik. Anda lihat orang kaya, dikelilingi ribuan munafik. Yang paling dekat dengan pejabat orang kaya adalah munafik-munafik. Hadza idza kuntum umara aw aghniya. Kalau tujuan hidup antum menjadi orang kaya, atau tujuan hidup antum menjadi pejabat, tujuan hidup antum berarti antum ingin dikelilingi munafik-munafik. Maka orang-orang yang paling bersih hanya ada di kalangan ulama-ulama. Majelis ulama. Apa ada orang-orang yang kotor? Ada orang munafik duduk dengan Imam Syafi'i? Apakah ada orang munafik yang duduk dengan Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz? Orang-orang munafik nggak pernah dekat dengan ulama. Karena apa? Karena kehidupan ulama itu hanya terisi dengan orang-orang bersih. Makanya antum nggak perlu jadi penguasa, nggak perlu jadi orang kaya, cukuplah menjadi ulama. Laysa kadzalik. Tetapi untuk jadi ulama yang kedua apa? Sungguh-sungguh belajar. La budda an tataghallab 'ala al-kasal. Anda tentu akan berhadapan dengan musuh besar yang bernama malas. Kalahkan malas. Jangan malas yang mengalahkan Anda. Wan najihun, dan orang-orang yang lulus, humul ladzina yuhammisuna anfusahum. Orang-orang lulus itu adalah orang yang mampu memberi motivasi terhadap dirinya. Dan orang-orang gagal itu orang yang nggak mampu memotivasi diri sendiri, dan mereka pun gagal mengambil motivasi dari orang lain. Jadi kapan ada malas, kapan antum mulai bosan, sudah. Ajak hati Anda bicara. Ambil semangat Anda dari hati Anda. Semangat Anda nggak ada di jauh-jauh. Semangat Anda ada di hati Anda. Jadi kalau Anda nggak mampu menyemangati Anda, padahal Anda telah letih, Anda telah bosan, Anda akan gagal. Jadi semangat terus-menerus. Kelas? Jahit. Al-ilm, ilmu yang Anda lihat ini ada ilmu yang udah matang.
Misalnya ada buku Tauhid ditulis Syekh Fauzan, ada buku kitab sifat salat Nabi ditulis Syekh Albani. Ini buku yang udah matang. Ini ilmu yang udah matang. Antum bisa baca, semua orang juga bisa baca. Nah, tapi ketika dituntut untuk paham ilmu alat, nah disinilah orang awam nggak mampu. Maka kalau Anda berpikir kenapa harus belajar bahasa Arab, harus capek-capek belajar nahu, harus bersusah-susah belajar saraf, untuk apa ini semua? Jawabannya karena antum harus punya ilmu alat. Ilmu alat ini yang membedakan orang-orang berilmu dengan orang-orang yang awam. Orang awam ini hanya bisa menerima ilmu yang udah jadi. Ilmu yang udah matang. Nah, ada pun ulama mereka yang mematangkan ilmu. Bagaimana mereka mematangkan ilmu? Inilah ilmu alat. Ya, ilmu alat yang pertama dikuasai adalah bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab ada 6. Nahu, Arab, bayan, badi, ma'ani, satu lagi arud. Arud ini ilmu tentang syair. Ini ilmu bahasa Arab. Kalau Anda sudah menguasai 6 ilmu ini, Anda menguasai salah satu ilmu alat. Setelah itu Anda belajar ilmu alat yang kedua, namanya usul fikih. Nggak mungkin seseorang paham usul fikih kalau dia nggak ngerti nahu sarf, bayan, ma'ani, badi'. Kalau paham ilmu usul fikih baru ilmu qawaid fikih. Baru kemudian ilmu qawaid tafsir. Baru kemudian belajar ilmu hadis. Kaidah-kaidah hadis. Dengan ilmu kaidah inilah antum bisa mematangkan ilmu. Tapi kalau nggak ngerti kaidah fikih, nggak ngerti kaidah tafsir, nggak ngerti kaidah fikih, usul fikih, nggak ngerti nahwu sharaf, orang-orang nggak paham kaidah, mereka hanya mampu untuk mengenal ilmu jadi, dan mereka nggak pernah mampu, mereka hanya siap untuk menerima ilmu yang matang, tapi mereka nggak mampu mematangkan ilmu. Karena yang bisa mematangkan ilmu adalah orang yang mengetahui ilmu-ilmu alat itu. Nah, ilmu bahasa Arab nomor 1. Unzur hadhil kutub. Perhatikan ini buku ini semua. Tariquka ila hadhil kutub al-lughah al-arabiyyah. Satu-satunya jalan untuk membaca buku ini cuma satu. Apa itu? Bahasa Arab. Imam Malik kataba kutubahu kulluha bil arabiyyah. Asy-Syafi'i kataba kutubaha kullaha bil arabiyyah. وكذلك أحمد وكذلك المزني وكذلك الربيع بن سليمان وكذلك ابن قدامة وكذلك ابن تيمية وابن القيم هؤلاء العلماء كلهم كتبوا كتبهم بالعربية. Semua ulama itu menuliskan ilmu mereka dengan bahasa Arab. Idza lam tafhamil Arabiyyah, kalau Anda enggak paham bahasa Arab, fa ayyu babin laka ila hadhil kutub? Maka pintu apa yang menjadi jalan masuk Anda menuju kitab-kitab ini? Laysa kadzalik ya ikhwan? Laysa kadzalik? Jayyid. Ana as'alukum su'alan, hal antumul an la tazaluna fi nashat? Am asabakumul an fatratun wa malal? Apakah masih semangat atau antum sudah diletihkan rasa bosan? Masih semangat atau udah mulai bosan? Masya Allah. Sampai kapan? Sampai tak kenal, sampai waktu tak berakhir. Ya, apa namanya, semangat ini nggak boleh berhenti. Karena perjalanan ini jauh. Laisa kadzalik? Lakin al-mushkilat, tapi yang menjadi persoalan, anna la nata'allam hakadha muqabalatan wa muwajaha ila fi hadhihi al-mustawa. Tapi memang yang menjadi persoalan, kita baru memungkinkan belajar tetap muka di bagian akhir dari semester ini. Lakin la ba'sa insyaallah, fama baqiya ma'al barakati aula. Tapi enggak ada apa-apa, mudah-mudahan waktu yang tersisa jika memang diberkahi Allah itu akan menghasilkan hal yang sangat banyak. Na'am ya ikhwan, hadhihi kalimat an an-nasyat wa an al-jid wa an al-hamasa, ini sekelumit kata untuk menyegarkan semangat antum
Barangkali ada yang ingin bertanya? Bil Arabiyah atau bil Indonesia? Ma fi muskilah. Man indahu su'al? Siapa yang punya pertanyaan? Ini seputar belajar ini. Syekh Ahmad, anta mutazawij ya Syekh? Aina az-zawja? Zawja min Bengkulu aidan. Hiya fi Jakarta atau fi Bengkulu? Masya Allah. Kam walad? Kam waladuka? Walad. Mal farqu bainal walad wal ibn? Apa perbedaan walad dengan ibn? Zubair. Al-walad lidzakar wal unsa. Al-walad yuqalu lidzakar wa yuqalu lil unsa. Waladi Fatimah aw waladi Abdullah. Lianna al-walad yuqalu lidzakar wal unsa. Amma al-ibn yuqalu lidzakar faqat. Wal bint yuqalu lil unsa faqat. Laysa kadhalik? Alhamdulillah. Ma ahammu mushkilatika fil ilm? Apa kendala terbesar Anda belajar ini? Kam umur kalian ya Syekh? Berapa umur sekarang? Salah sawarbun, 43 tahun. Dulu ada seorang ulama namanya Al-Iz bin Abdul Salam. Beliau dijuluki dengan Sultanul Ulama. Sultannya para ulama. Ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Di antara buku beliau yang sangat menyejarah adalah buku Fatawa Al-Iz bin Abdul Salam. Iz bin Abdul Salam kerjanya marbot masjid di Syam. Suatu malam dia tidur di masjid, tiba-tiba mimpi basah. Waktu itu usianya 40 tahun. Berapa? 40 tahun. Ini musim dingin, tiba-tiba dia mimpi basah, tidur mimpi basah. Sementara dia tinggal di masjid. Oh, saya harus mandi. Akhirnya musim dingin dia mandi. Sayangnya, antum pernah nyobain musim dingin enggak? Musim dingin, apalagi orang Indonesia nggak kuat, bibir pecah berdarah-darah. Musim dingin lebih sakit daripada musim panas. Kaki tumit itu pecah berdarah-darah kalau musim dingin. Karena tubuh itu kering. Jadi Iz bin Abdul Salam usia 40 tahun, pekerjaan marbot, suatu malam dia tidur dan mimpi basah. Akhirnya dia mandi. Mandi di musim dingin. Kita kalau musim dingin mandi sekali 2 minggu udah mantap. Kalau musim dingin ya. Dia mandi. Setelah mandi dia tidur lagi. Qadarullah mimpi lagi. Ini bagaimana? Akhirnya dia mandi lagi. Setelah mandi dia masuk masjid, tidur lagi. Untuk ketiga kalinya tidur lagi. Mimpi basah lagi. Wajar nggak sih? Rata-rata orang mimpi basah sekali sebulan. Itu pun anak muda nih. Model Akmal, model Ahmad, Tak Adam. Kalau yang udah nikah seperti Syekhuna Bengkulu, nggak ada lagi mimpi-mimpi basah. Mimpi kita mimpi kering. Sah. Ini anak-anak ini yang masih mimpi basah ini. Nggak wajar karena perempuan haid sekali sebulan, anak muda mimpi sekali sebulan juga. Itu biasanya. Ini satu malam mimpi basah 3 kali. 3 kali pula dia mandi. Keesokan harinya langsung sakit. Demam. Akhirnya datang seorang ulama
mengunjungi dia karena dia sakit. Kata ulama ini mestinya 3 kali mimpi basah, cukup 1 kali mandi aja. Nggak mesti 3 kali mimpi basah lalu 3 kali mandi. Kata Is bin Abdus Salam, Masya Allah. Saya ini sakit karena bodoh berarti. Mulai saat itulah dia baru mulai belajar. Dia mulai belajar. Bukan di usia 18 tahun, 19 tahun. Di usia 40 tahun baru mulai. Baru mulai titik start di usia 40 tahun. Hasilnya, ulama besar. Ternyata di usia seperti kita ini, masih bisa kita mengejar ilmu. Kelas? Aman indah hasman indah usuan. Siapa yang punya pertanyaan lagi? Pertanyaan umum saja. Kendala-kendala belajar misalnya, kesulitan-kesulitan belajar. Tidak ada? Nah. Sebelumnya di mana? Mondok di mana? Oh, Masya Allah. Dulu ada seorang siswa SMA. Dia sering ngaji sama anak. Selesai SMA, dia daftar di Gunadarma, diterima, lulus, dan udah bayar uang daftar. Akhirnya dia ketemu anak. Kata dia, Ustaz, anak udah diterima di Gunadarma. Dia bilang, Masya Allah. Kata dia, menurut antum kemana, Ustaz? Menurut saya nggak boleh. Nggak boleh bagaimana? Mana ada dalilnya kau duduk bareng-bareng sama cewek-cewek? Melihat cewek aja nggak boleh. Kau dulu bareng-bareng sama cewek. Terus gimana? Ya maksiat. Ilmu itu bukan ilmu darurat. Kalau ilmu yang kau pelajari ini memang darurat banget, ya mungkin ikhtilat dengan wanita ini kita anggap maaf. Tapi ilmu yang kau pelajari ini cuma ilmu cari makan doang. Ada aspek daruratnya. Nah, jazakallahu khair ya Habib. Masya Allah. Yani makna al-akhwat aydan. Ternyata mahasiswi juga ikut bersama kita sekarang. Naam, sabahul khair. Lakunna ayatuha at-talibatul fadilat. Selamat pagi untuk seluruh mahasiswa-mahasiswa yang mulia. Jadi walhasil, saya sampaikan pendapat saya. Terus kata dia, saran antum apa Ustaz? Saya bilang saran anak berhenti aja. Terus saya kemana? Antum masuk LCA. Saya nggak ngerti bahasa Arab. Satu kalimat bahasa Arab pun saya nggak tahu. Suruh nulis satu kalimat, saya nggak bisa nulis. Saya bilang antum janji sungguh-sungguh. Iya janji Ustaz. Yaudah masuk. Masuk ke LCA, nggak pakai ujian, nggak pakai apa, saya terima. Sungguh-sungguh. Nggak bisa nulis. Antum masih bisa nulis nggak? Nggak bisa nulis, nggak ngerti bahasa Arab, masuk LCA. Tapi memang kesungguhan memang luar biasa. Ya, kesungguhannya luar biasa. Ibarat kata, kesungguhannya seolah-olah sehari semalam bukan 24 jam, tapi 54 jam. Seolah-olah ya. Ya, ada istirahat sama sekali, belajar. Anda tahu? Akhirnya setahun sekolah di LCA, kita lakukan evaluasi, dia mahasiswa terbaik berbahasa Arab, mengalahkan beberapa orang anak gontor, beberapa orang anak al-irsyad. Dia satu kelas dengan 3 orang anak al-irsyad. Dan dia juga sekelas dengan beberapa orang anak gontor. Ternyata dia kemampuan berbahasa Arab di atas mereka semua. Itu dari nol. Kemudian dia bilang, sekarang saya kemana Ustaz? Saya bilang, kau hafal Quran. Di mana? Kau pergi ke Ar-Raya. Misi utamamu di Ar-Raya apa hafal Quran? Bahasa Arab kau udah ngerti,
Jadi misi utama Mudiar Roya adalah hafal Quran. Tapi selama setahun dia belajar di Elsia, itu orang tuanya, bapaknya itu marah. Begitu dia nggak mau masuk Gunadarma, bapaknya udah marah besar. Setahun di Elsia, setahun bapaknya nggak bicara, sehuruf pun nggak bicara sama sekali. Bapaknya nanya, mana rumah Ustadz Syarif, biar saya tabung. Cuman dia nggak mau ngasih kan. Dia juga khawatir bapaknya nabokin saya. Bapaknya tinggi besar. Setahun di Elsia, bahasa Arabnya bagus, bahkan terbaik bahasa Arab. Lalu dia pergi ke Raya, hafal Quran 230 juz. Akhirnya ujian ke Madinah. Ujian ke Madinah, lulus cum laude, masuk Madinah. Untuk pertama kalinya dia bicara dengan bapaknya. Pak, ini ada surat dari Madinah, saya udah diterima beasiswa. Kata bapaknya, jadi kamu serius mau jadi kiai? Ya serius lah Pak, ini saya udah diterima di sana. Uangnya enggak pakai uang Pak, saya beasiswa. Oh, barulah bapaknya bangga ya. Jadi dia pergi ke Madinah. Semester 1, 2, 3, sampai 8 semester semuanya kamlot. Selesai dari Madinah, dia bilang saya kemana Ustaz? Saya bilang balik lagi ngajar di Elsia. Ngajar dia di Elsia. Masalahnya ibunya minta pulang, akhirnya dia pulang. Itu dari nol. Ya, dari nol. Ustaz Aziz nih, Ustaz Aziz. Masuk ke Elsia dari SMA. Nggak ngerti apa-apa. Belajar orang dia pelangak-pelongo. Dulu, tapi dia sungguh-sungguh luar biasa belajar. Ustaz Aziz saja kita nggak mau tempatin di kelas A. Karena kelas A itu anak pinter-pinter, anak yang udah nguasa, udah dan pesantren dan memang udah bisa bahasa Arab. Aziz kita tempatkan di kelas B, nggak bisa di kelas A. Tapi dia sungguh-sungguh, akhirnya selesai Elsia dengan bahasa Arab terbaik, masuk Lipiang, semester 1 sampai selesai juga beliau cum laude. Ustaz Aziz itu. Itu produk murni Elsia tuh. SMA enggak ngerti apa-apa dia bahasa Arab. Nah, antum alhamdulillah masih mondok di Darut Tauhid. Ada dasar antum. Berarti hanya satu yang perlu antum butuhkan. Apa itu? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh belajar bahasa, belajar. Usahakan jangan ngikutin program di sini saja, tapi bikin program sendiri. Berapa bahasa Arab, berapa kalimat saya harus kuasai dalam satu hari. Ya. Soal akhir. Jadi titik masalahnya cuma satu, sungguh-sungguh. Semua keinginan kita ada di satu kata itu saja, sungguh-sungguh. Gitu ya. Soal akhir, pertanyaan lain. Iya, memang godaan tuh ada gitu ya. Begitu kita buka buku, belajar tahu-tahu tergoda. Sungguh-sungguh itu melawan godaan itu. Ya. Sungguh-sungguh itu adalah melawan godaan. Yang bikin orang nggak sungguh-sungguh tergoda. Ada yang tergoda dengan malas, ada yang tergoda dengan tidur, ada yang tergoda dengan pekerjaan, ada yang tergoda dengan ngobrol. Tapi itu semua melemahkan kesungguhan. Jadi jangan mau tergoda. Jangan mau tergoda. Bila perlu, jauhi kawan-kawan ini pada jam-jam belajar. Misalnya Anda tidur jam 10 malam. Sebelum jam 10 malam, jauhi teman-temannya. Anda masuk ke sini, Anda belajar seorang diri di sini. Karena kalau kita di tengah kawan-kawan, kadang-kadang yang ngajak ngobrol lebih banyak daripada yang ngajak belajar. Ya. Jadi kalau nggak ada teman-teman yang ngajak belajar, kalau begitu menjauhlah. Menjauhlah. Jadi kesungguhan itu hilang disebabkan karena godaan. Jadi jangan mau tergoda dengan segala-galanya.
Apalagi dengan wanita, jangan tergoda sama wanita. Sekarang ini ibarat jualan, Anda belum punya nilai jual. Zubair datang melamar, kata calon mertua, sekolahnya sampai mana? Oh, baru selesai SMA. Ah, masa mantu selesai SMA? Belum laku antum dijual. Jadi nilai jualnya belum ada. Si fulan datang melamar. Lulusan mana? Lulusan SMK. Oh, SMK sama pembantu kita aja udah. Udah belajar dulu ya, belajar dulu selesai S1. S1 sekarang nggak bagus juga, masih rendah banget. Lanjutkan lagi S2. Bila perlu lanjutkan S3. Kelas, lanjutkan S3. Begitu S3, Anda yang dicari sama perempuan. Bukan Anda lagi yang nyari, Anda yang dicari. Ustaz, udah punya gandengan belum? Gitu. Jadi jangan mau tergoda dulu ya. Fokus ini, ilmu ini tidak mau dipoligami dengan apapun. Imam Syafi'i, Amir ibn Syurahbil Asy-Syafi'i, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, ilmu itu nggak mau nyerahin sebagian dirinya untukmu sebelum engkau nyerahin seluruh dirimu untuknya. Paham nggak? Innal ilma la yu'tika ba'da nafsihi hatta tu'tihi nafsaka kullaha. Ilmu nggak akan menyerahkan sebagian dirinya untukmu sebelum engkau menyerahkan dirimu secara keseluruhan untuknya. Jadi sebelum antum totalitas untuk ilmu, nggak ada ilmu yang didapatkan. Makanya orang-orang awam itu ngadir ke majelis ilmu. Besok ada kajian, datang lagi. Besok ada kajian, nggak ada. Orang-orang awam itu nyambi. Kalau pas ada kajian, datang ngaji. Kalau nggak ada, ya sudah nggak ada. Makanya orang awam itu nggak mungkin jadi orang berilmu. Karena orang berilmu seperti yang dikatakan Imam Syafi'i. Berikan keseluruhan dirimu untuk ilmu, niscaya ilmu memberikan sebagian dirinya untuk. Jadi ketika kita totalitas untuk ilmu, ternyata ilmu itu hanya parsial untuk kita. Ketika keseluruhan diri kita nih, keseluruhan hidup kita wakafkan untuk ilmu, ternyata ilmu itu hanya memberikan kita sebagian saja. Jadi apalagi kalau sampai kita tidak memberikan totalitas diri kita untuk ilmu. Dan ikhwan, ana berikan kepada antum kekuatan maha dahsyat. Apa itu? Doa. Doa. Setiap salat, setelah salam, menjelang salam, di waktu sujud, jangan lupa. Allahumma allimni, Allahumma allimni, Allahumma allimni. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, pernah dengar namanya? Beliau wafat usia berapa tahun? Imam Ibn Taimiyah wafat usia berapa tahun? 37 tahun. Wah, luar biasa. Junior kita banget itu. Tapi 37 tahun lihat buku-bukunya tuh, Masya Allah. Penuh satu rak, ditulis seorang diri. Jadi Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau selalu berdoa, Allahumma ya mu'allima Ibrahim, alim. Ya Allah, engkau yang mengajari Ibrahim, sehingga Ibrahim ini jago berdebat dengan orang-orang kafir di zamannya. Ajari pula aku. Jadi antum jangan lupa gitu di waktu sujud. Allahumma allimni. Bacakan 3 kali. Allahumma allim. Allahumma allim. Allahumma allimni. Innaka antal alimul hakim. Ya Allah ajari aku. Ya Allah ajari aku. Ya Allah ajari aku. 2 bulan lalu, saya melihat satu wawancara di salah satu stasiun televisi di Mesir. Ada seorang guru ngaji, punya anak 10 orang. Ke-10 anak itu hafal Quran. Ke-10 anak itu selesai pendidikan S3. Ke-10-nya menyelesaikan S3 dengan nilai cum laude. Luar biasa enggak?
10 anak, pendidikan S3, nilai cum laude dan semuanya hafal Quran. Dalam wawancara beliau ditanya, bagaimana anak-anak bisa seperti ini? Ternyata dia nggak punya manajemen yang canggih untuk anak-anaknya seperti itu. Satu-satunya yang dia lakukan adalah doa. Dia bilang, saya ini guru ngaji. Karena saya bukan berpendidikan tinggi, saya cuma ngaji dari rumah ke rumah, masjid ke masjid. Jadi cuma ngajar Iqra doang. Intahal waqt. Jadi, jazakallah khair. Sampai mana tadi?